Assalamualaikum semuanya. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selamat datang di mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, jurusan Ilmu Hukum UPMI Medan. Mata kuliah ini ditunjukkan bagi peserta didik yang sedang mengambil program S1 pada rumpun ilmu hukum, terutama Sistem Hukum Indonesia ya. Maka mata kuliah ini memiliki beban SKS sebesar 2 SKS ya rekan-rekan sekalian, dengan kode mata kuliah MKK 134. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat pada rekan-rekan semua ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya mata kuliah kita yaitu Sistem Hukum Indonesia. Tentunya penting sekali saya memaparkan tentang pengertian hukumnya terlebih dahulu, yaitu pengertian daripada Sistem Hukum Indonesia ya. Pengertian daripada sistem. Sistem dapat diketahui dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Badudujain ya, yang mana di dalamnya terdapat pengertian dari sistem satu-satunya, yaitu susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri ya, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Oke, sampai di sini nanti saya paparkan ya. Ini saya lanjutkan terlebih dahulu. Pernyataan lain yang melengkapi pengertian dari sistem yaitu pernyataan dari Sri Sumantri dan Van de Poel, yang dimana suatu sistem berorientasi pada maksud atau tujuan tertentu ya. Dengan demikian, sistem adalah suatu susunan kesatuan-kesatuan yang diantaranya memiliki hubungan dan keterkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, sejauh ini saya akan memaparkan contoh kepada rekan-rekan semua. Yang saya paparkan tadi, kita membuat contohnya. Saya mengandai-andaikan untuk sebuah contoh, misalnya adalah sebuah mobil. Nah, sebuah mobil ini tentunya dilengkapi dengan komponen-komponen yang utuh. Contohnya ada baterai mobil. Tentunya baterai mobil itu mendukung untuk misalnya aktifnya lampu mobil, starter mobil. Berikutnya lagi contoh lainnya daripada mobil tadi adalah setir. Mendukung untuk daripada si pengemudi mengetahui arah, ataukah dia harus ke kanan, ke kiri, lurus, dan lainnya ya. Komponen lainnya saya akan katakan adalah kursi mobil. Nah, kursi mobil ini bisa dibayangkan apabila suatu mobil tidak ada kursi mobilnya. Nah, artinya yang saya maksud ini adalah sebuah komponen-komponen yang mendukung kinerja daripada suatu
tujuan atau objek yang dimaksud adalah mobil. Selain itu, komponen lainnya kita katakan dulu adalah ban. Ban ini bisa kita bayangkan apabila tidak ada ban sebagai pelengkap sebuah mobil, tentunya tidak dikatakan itu adalah sebuah sistem, ya, rekan-rekan juang sekalian. Jadi artinya komponen-komponen itu dari suatu objek yang dimaksud yaitu mobil adalah harus saling mendukung untuk daripada tujuan tertentu. Apa tujuannya di situ? Apa kepentingannya? Itulah tujuannya. Jadi apa yang saya paparkan terkait pengertian daripada sistem ini adalah sangat dasar sekali ya, rekan-rekan sekalian. Saya memaparkan tentang sistem yang paling mendasar sekali. Dan saya mencontohkan, salah satu contohnya adalah sebuah mobil. Kita katakan contoh yang lain ya. Di saat rekan-rekan sekalian membawa sebuah mobil, mengendarai sebuah mobil, tiba-tiba di tengah perjalanan ban mobil Anda kempes. Itu adalah suatu contohnya rekan-rekan sekalian. Di situ kita dapat mengetahui bahwasanya memang apabila satu komponen saja tidak mendukung daripada suatu tujuan, tentunya bukan lagi dikatakan suatu sistem. Pada prinsipnya seperti itu. Apabila suatu objek itu tidak saling mendukung komponen-komponennya, tentunya tidak layak dikatakan itu adalah sistem. Ya, terjadi kempes ban itu di jalan, ban mobil itu kempes di jalan. Wah, rasanya sudah tidak lengkap ya tentunya ya. Harus diperbaiki dulu. Nah, artinya harus dipisahkan dulu dia dari pada objeknya, yaitu mobil itu tadi kan. Mobil itu sendiri yang dimaksudkan. Nah, jadi suatu komponen itu memang harus saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Satu saja tidak bekerja sesuai dengan yang dimaksud dari kapasitas komponen itu sendiri, tentunya itu bukanlah dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Ya. Rekan-rekan sekalian, saya akan memaparkan contoh lain. Kita katakanlah contoh berikutnya adalah sebuah keluarga. Sebuah keluarga ini dilengkapi komponen-komponen. Apa sajakah komponen-komponen yang melengkapi suatu keluarga? Salah satu contohnya kita katakan dulu yang pertama, yang melengkapi suatu komponen dalam suatu keluarga, adanya kepala keluarga, ya kan? Berikutnya lagi adanya ibu, seorang ibu atau ibu rumah tangga yang mendampingi kepala keluarga, ya. Selanjutnya adanya seorang anak, mau itu anaknya ada laki-laki, ada perempuan, atau anaknya ada yang 2, ada yang 3. Nah, itulah, apapun itu adalah komponen-komponen yang melengkapi daripada sistem. Maka dapat dikatakan itu adalah sebuah keluarga. Nah, jadi seorang anak mematuhi aturan orang tuanya, ya kan? Seorang istri mematuhi seorang istri
mematuhi kebijakan atau aturan dari suaminya. Nah, artinya apa? Itulah yang saya maksudkan, contoh komponen-komponen dalam suatu keluarga yang dikatakan contoh lainnya itu adalah sistem. Seorang anak adalah suatu komponen, seorang istri adalah suatu komponen untuk tercapainya suatu tujuan atau suatu kepentingan. Ya. Untuk mencapai suatu tujuan tentunya kan harus saling mendukung, mulai dari anaknya, istrinya, dan kepemimpinnya, yaitu seorang kepala keluarga. Lalu bagaimana jika terjadi sebaliknya? Dalam suatu keluarga tidak ada anak, tidak ada istri, itu tidak dikatakan sebagai contoh sistem. Karena sistem ini adalah suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Jika satu saja daripada suatu komponen itu tidak melengkapi daripada yang dimaksudkan contoh yang saya terapkan tadi, tentunya bukanlah suatu sistem. Maka kita akan kembali ke contoh awal tadi, yaitu sebuah mobil. Nah, jadi karena Anda pecah ban mobilnya di tengah jalan, terpaksa dibuka bannya itu, ya, ban depannya aja kok Bu, hanya yang sebelah kanan. Ya iya, artinya sudah tidak melengkapi atau tidak mendukung untuk tercapainya suatu tujuan. Itu sudah tidak dikatakan lagi atau tidak layak lagi dikatakan sebagai sistem. Kembali lagi saya tegaskan, sistem adalah suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mau contohnya itu adalah suatu objeknya sebuah mobil, hanya ban sebelah kanannya aja yang terpaksa harus dilepas karena alasan bocor dan seterusnya, itu dikatakan bukan lagi suatu sistem, ya rekan-rekan sekalian. Kembali lagi ke contoh yang kedua, yaitu suatu keluarga. Ya. Contoh keluarga adalah adanya seorang anak, adanya seorang istri, adanya kepala keluarga. Tidak saling mendukung. Anak tidak mendukung ibunya dengan aturan-aturan yang positif dapat ditaati, begitu juga demikian seorang istri dengan kebijakan positif suaminya tidak mampu menaatinya. Tentunya komponen ini tidak saling mendukung, tidak layak dikatakan sebagai suatu sistem. Ya, pemahamannya seperti itu kira-kira. Atau contoh lainnya, saya miliki laptop ini, rekan-rekan sekalian. Saya miliki laptop ini, namun laptop saya tidak memiliki keyboard. Padahal keyboard ini adalah salah satu komponen pendukung untuk berfungsinya laptop saya ini. Nah, jadi tidak layak dikatakan suatu sistem. Contoh sistem itu adalah laptop saya. Berikutnya, laptop saya ini tidak disertai daripada mouse. Padahal kesempurnaan laptop saya ini adanya sebuah mouse ini. Artinya jika ini tidak ada mouse ini, tidak mendukung daripada suatu tujuan itu dapat terwujud, dikatakan itu bukanlah sebuah sistem. Berikutnya lagi, saya tidak memiliki cas. Saya tidak memiliki cas untuk laptop saya. Nah, artinya komponen yang lain tidak mendukung. Tidak dapat dikatakan itu adalah sebuah sistem. Nah, setelah saya gunakan laptop saya ini, ada keyboard laptop saya ini di sini. Jadi satu tombol saja, rekan-rekan sekalian, di laptop saya ini saya pencet, tidak lagi dapat berfungsi atau tidak lagi dapat menampilkan di layar saya. Saya buka Microsoft Word, saya ketikkan
huruf S tidak dapat muncul. Artinya satu tombol saja tidak mendukung untuk suatu tujuan di sini. Tidak layak lagi ini dikatakan laptop, atau tidak layak lagi ini dikatakan suatu sistem. Saya tegaskan kembali, sistem adalah suatu kesatuan yang utuh, yang mana komponen-komponen yang ada terkait sistem itu haruslah saling mendukung. Ya, harus saling mendukung. Jika tidak saling mendukung, berarti tidak dikatakan itu adalah suatu sistem. Ya, satu tombol saja di laptop saya ini, mau huruf apa aja saya pencet tidak bisa tampil di layar saya, berarti tidak bisa dikatakan ini adalah suatu sistem. Karena suatu sistem adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dan sifatnya saling mendukung untuk kepentingan daripada tujuan. Nah, jadi aplikasi daring kita ini, rekan-rekan sekalian, jika tidak ada fasilitas daring kalian, tidak ada aplikasi daring kita yaitu e-learning ini, bagaimana kita dapat menjadi satu atau menjadi kesatuan di sini? Justru karena kita dapat bergabung di sini, dikatakan kita dalam suatu kesatuan yang utuh. Kita berada dalam satu sistem yang mendukung untuk suatu tujuan, yaitu tujuan apa? Yaitu tujuan untuk berinteraksi, walau tidak tatap muka ya pada masa pandemik ini. Nah, dibuatnya sistem daring seperti ini untuk melengkapi daripada suatu tujuan. Namun di sini komponennya apa saja? Terutama paket ya. Bayangin kalau mau daring nggak ada paket. Nah, itu suatu komponen juga. Alat komunikasi handphone misalnya, tidak pun laptop. Ya, karena nggak semua mau pakai laptop kan. Jadi kalau jika itu tidak ada untuk memenuhi persyaratan daripada kegiatan daring kita, tentunya kita tidak mampu berada dalam suatu sistem ini. Ya. Nah, artinya adalah komponen-komponen di sini yang dimaksud adalah pelengkapnya. Adanya saya, adanya Anda, rekan-rekan sekalian, untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu sistem. Ya. Adanya interaksi daripada rekan-rekan juang sekalian di sini juga melengkapi daripada suatu sistem. Nah, jadi kalau hanya diam misalnya, tentunya kan komponen itu tidak bekerja dengan baik. Atau jika Anda membawa sebuah mobil, bannya tidak bisa jalan, berarti bukan lagi dikatakan layak sebagai suatu sistem. Komponen-komponen yang dimaksud adalah komponen yang mampu saling mendukung dan melengkapi untuk terwujudnya suatu tujuan. Jadi mobil saya mogok Bu, nggak tahu kenapa, tapi bannya bagus, ya sudah, berarti ada beberapa komponen yang tidak mendukung daripada kepentingan suatu tujuan itu tercapai. Komponennya apa yang tidak mendukung? Oh, businya kotor, busi mobil saya kotor, sehingga mogok Bu. Berarti tidak dikatakan lagi dia sebagai suatu sistem lah. Tapi kan cuman businya aja Bu. Ya iya, satu saja. Contohnya tombol laptop saya tidak berfungsi dengan baik, dikatakan itu bukan suatu sistem lagi. Ya. Nah, jadi memang sifatnya komponen-komponen ini harus saling mendukung untuk terwujudnya suatu tujuan. Ya. Demikianlah yang dimaksud sistem. Seperti saya ada di sini, rekan-rekan juga ada untuk menikmati daring kita pada hari ini, mata kuliah
saya sistem hukum Indonesia. Kita berada dalam suatu sistem yang sebenarnya kita di sini adalah sebuah sikap yang saling mendukung, ya kan? Saya contohkan seperti itu. Jadi bisa dipahami mindsetnya terhadap rekan-rekan juang sekalian, mahasiswa saya sekalian. Jika sudah saya paparkan demikian ini, tentunya harapan saya ini akan menjadi pemahaman bagi rekan-rekan juang sekalian, ya. Bagaimana itu dapat dipahami dengan cara interaksi. Jadi komponen daripada yang dimaksudkan, yang saya contohkan tadi, mendukung daripada sistem yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Saya di sini adalah komponen, Anda juga adalah suatu komponen selain daripada laptop saya untuk memenuhi syarat dapat kita bergabung pada hari ini. Kita berada dalam suatu sistem, suatu kesatuan yang utuh saat ini. Yang dimaksud adalah sistem untuk mencapai suatu tujuan yang utuh. Kira-kira demikian yang dimaksudkan. Kepada rekan-rekan semua, saya akan memaparkan pengertian sistem menurut Sri Somantri, ya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sistem mempunyai 3 arti. Pengertian sistem yang paling sesuai dengan topik pembicaraan kita ini dalam arti sistem yang pertama. Adapun arti sistem yang pertama yaitu ialah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya. Contohnya tadi saya paparkan, itu contoh pertama. Objeknya adalah sebuah mobil, ya. Itu contoh yang pertama tadi. Saya lanjutkan, yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud atau tujuan. Misalnya, contoh lain adalah selain mobil, ya, sistem urat saraf dalam tubuh manusia, sistem pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian rekan-rekan sekalian, ya, Rusadi Kantaprawira mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen, unsur komponen atau bagian yang banyak satu sama lain berada dalam keterkaitan atau keterikatan, ya. Mengkait-kait dan fungsional, yaitu menurut pendapat Rusadi tadi, masing-masing komprehensif satu sama lain, sehingga ketotalitasannya itu unit terjaga utuh eksistensinya. Maksudnya saling mendukung komponen-komponen yang ada untuk suatu tujuan seperti yang saya contohkan tadi, ya, rekan-rekan sekalian. Nah, Pandepul dalam Winardi mengartikan sistem sebagai sekumpulan elemen di antara mana terdapat adanya hubungan-hubungan kerap kali dalam literatur dalam dapat dikemukakan, ya, kata-kata tambahan elemen-elemen mana ditujukan ke arah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu. Ya, berikutnya, sedangkan definisi, saya ulangi, sedangkan definisi sistem menurut C. West Kurtman
yang juga dicitasi oleh Baksan Mustafa adalah seperangkat komponen katanya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan umum yang saya contohkan tadi ya, yaitu contoh pertama ya, bisa seperti itu yang dimaksudkan. Nah, dengan demikian sistem adalah seperangkat komponen atau unsur yang menyusun sesuatu sehingga menjadi berfungsi atau tercapai tujuan dari sesuatu tersebut, bila mana sesuatu itu adalah hukum. Ya, saya ulangi. Bila mana sesuatu itu adalah hukum, maka sistem di sini meliputi seperangkat komponen atau unsur yang meliputi hukum tersebut. Ya. L.M. Friedman misalnya menyebut unsur-unsur yang melengkapi hukum itu ada 3 katanya, yaitu substansi, struktur, dan budaya dari hukum tersebut. Ya. Nah, kembali lagi, tentunya suatu sistem itu haruslah saling mendukung satu sama lain agar terwujudnya suatu ketentuan atau tujuan daripada rekan-rekan sekalian yang apa dimaksudkan itu tercapai dengan baik. Nah, jadi jika memang salah satu saja tidak melengkapi atau tidak mendukung ya sistem yang dimaksudkan tadi, tentunya bukanlah suatu sistem. Contoh kedua yang saya maksudkan tadi adalah sebuah keluarga. Saya ulangi. Nah, jika dalam suatu keluarga satu saja komponennya hilang, atau contohnya adalah tidak adanya seorang anak, tidak adanya seorang istri, atau tidak adanya seorang kepala keluarga di dalam suatu keluarga, tentunya tidak dapat dikatakan suatu sistem. Kembali lagi saya ulangi, bagaimana contohnya sesuatu itu dari contoh kedua dapat layak dikatakan sebagai suatu sistem, yaitu adanya kepatuhan seorang anak terhadap ibunya atau orang tuanya. Berikutnya lagi, adanya kepatuhan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang baik, ya. Nah, sekalipun terlihat itu ada anak, istri, dan kepala keluarga, namun tidak saling mendukung, atau komponen di bawahnya ini tidak saling mendukung, tentunya bukanlah dianggap itu sebagai suatu keluarga ya rekan-rekan sekalian, atau bukan layak itu dianggap sebagai suatu sistem. Ya. Demikian pemaparan saya tentang sistem hukum Indonesia materi saya. Semoga rekan-rekan juang sekalian dapat membuahkan pemahaman atau dapat menggesernya ke mindset yang lebih memahami, tentunya harapan saya ya. Demikian akhir kata saya sembari menutup ya mata kuliah saya pada hari ini, Sistem Hukum Indonesia. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan ya kepada rekan-rekan juang sekalian, mahasiswa-mahasiswa saya yang budiman, kiranya menjadi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Itu harapan saya. Untuk penutup kata dari mata kuliah saya ini, saya Dewi Robianti SHMH mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.